Mas Ada dari Akademi Kripto. Di sini kita akan membahas modul kelima, Crypto Investing Guide yang berjudul Investor versus Bajing Loncat. Nah, saya pasti bisa ya bayangin apa yang ada di imajinasi teman-teman ya. Trading, keren ya, trader ya, banyak layar dan lain sebagainya. Tapi apakah jadi trader itu adalah the only way atau the only solution buat teman-teman mencari cuan dan dapat keuntungan? Well, jawabannya belum tentu, karena investor pun, yang mana hampir semua orang bisa jadi investor, itu juga memiliki tingkat keuntungan yang sama, dan investor ini pada dasarnya selalu berlogika ya pada time in the market ya, daripada timing the market. Karena emang nggak ada yang bisa ya tahu pergerakan harga market dari waktu ke waktu ya. Teman-teman mungkin bisa memprediksi ya, beberapa kali benar dan juga pasti beberapa kali juga mengalami kesalahan. Padahal kalau kita tarik lini masa ya, kita zoom out dari masa yang sangat jauh, terus kita lihat ke depan, ini direksinya hanya naik, terutama aset cryptocurrency. Maka dari itu teman-teman yang berinvestasi dari waktu ke waktu itu selalu memiliki pertumbuhan atau growth yang eksponensial yang naik dari waktu ke waktu. Karena memang ketika kita berinvestasi dari waktu ke waktu, capital kita itu selalu ada di market, selalu punya barang daripada kita keluar masuk. Misalkan teman-teman nih trading, kadang teman-teman capitalnya ada di koin A ya, terus besok dijual, besok lagi diem ya, ternyata marketnya lagi naik, terus besoknya teman-teman coba mau short, ternyata marketnya naik. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa growth-nya eksponensial karena dari waktu ke waktu teman-teman pegang barang. Ya boleh trading, tapi tetap harus pegang barang, harus ada barang yang diinvestasikan, karena ketika market naik kamu ke sideline, itu juga bisa jadi masalah. Kenapa investor memiliki kecenderungan untuk selalu untung? Karena mereka selalu pegang barang, jadi mereka tidak pernah ada yang namanya sideline capital ya, selalu ada barang, sehingga ketika market naik, nilai dari barang itu pun juga semakin naik atau investasinya. Sehingga mereka yang selalu parkir uang di market dan tidak coba timing the market, itu selalu mengalami keuntungan dalam time horizon yang lama. Dan di sini praktik bajing loncat sendiri juga memerlukan skill set khusus, memerlukan keahlian khusus untuk tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar ya, kapan harus melakukan short market. Namun juga nggak semua orang bisa ya sejago ini untuk bajing loncat, karena bajing loncat sendiri memang faktanya bisa secara eksponensial growth capital kalian. Jadi kalau invest itu secara incremental ya, kalau bajing loncat itu secara eksponensial, jadi bisa lebih cepat dan juga parabolik. Namun faktanya nggak seindah yang teman-teman bayangkan, di mana dari 100 orang yang mencoba praktik bajing loncat ini akhirnya hanya 3 yang berhasil, sementara 97 itu mengalami kegagalan atau jatuh kemudian mati ya. Karena kalau kami coba masuk ya, masuk keluar, ini capitalmu kadang ada di market, kadang juga nggak ada. Pas marketnya naik ada, grow ya. Pas misalkan kamu nggak di market tapi marketnya naik, nggak grow ya. Jadi memang kamu harus parkir barang terus menerus ya. Karena kalau enggak ya impossible timing the market. Apalagi crypto ini 24 jam. Setengah 4 pagi ngepam, kamu masih tidur. Bangun-bangun jam 9, mau nge-short jam 12, ngepam lagi, cut loss. Itu terus ya cycle-nya. Terus malam ya, coba ngelong tapi malah turun, koreksi gitu terus ya, sehingga capitalmu hilang karena kamu nggak parkir dan secara jangka panjang kamu nggak punya time horizon yang luas kalau emang ini asetnya itu selalu naik. Karena emang kalau misalkan timingnya pas-pas nih ya, pas buy naik ya, pas short, pas turun, itu kamu grow. Tapi kalau misalkan kamu ini nggak ada capitalnya di situ, atau kadang malah salah direction juga ya. Jadi di sini kendalanya ada 2 ya, kendala timing dan juga kendala posisinya apa. Misalkan timingnya ya, kadang kamu ada nih uang di situ di market, kadang juga nggak ada. Kadang harus, ini pump jam segini, ini jam segini, ini jam segini. Ya itu juga difficulty. Terus kedua, ini biasnya ya, apakah saya buy, apakah saya long, apakah saya short, apakah saya ini decision ya. Sementara kalau kamu satu bias, yaitu adalah membeli dan dalam jangka panjang ini akan selalu naik, 2 hal ini sudah hilang. Buy only and up only. Atau di bull market itu adalah buy high and sell higher. Jadi seperti ini ya, grafiknya ini adalah yang di kiri ya praktik bajing loncat. Jadi ada 2 risiko sistematis ya. 1 kesalahan timing, 2 kesalahan nebak arah pergerakan harga. Sementara mereka yang melakukan praktik ini ya cenderung portofolio ini nggak grow dan mengalami kerugian. Oke? Itulah mengapa time in the market selalu jauh lebih bagus daripada timing the market. Saya Kali Mas Ada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.